قلوبي وقلوبهم وسمعي وأسمعهم وبصري وأبصارهم واهدني وإياهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعل ما أقول وأفعل هذا خالصا لوجهك الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Puja Allah, salam ke Nabi serta ke ahli dan sahabat semua. Dan bersama ke para alim ulama, ulama salaf, ulama khalaf, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin yang mutabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama yang muliakan, kepada imam masjid yang mulia, kepada semua para tuan guru telah berhadir pada malam berbahagia ini, serta kami muliakan kepada seluruh sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Ketika kita berbicara tentang ketenangan, semua manusia ingin tenang, ingin tentram, ingin nyaman, hidup di dalam kebahagiaan. Ketika kita bercerita tentang surga, tidak ada jiwa yang tidak ingin masuk ke surga. Bahkan mereka yang non-muslim pun, mereka sering berkata kami ingin di surga. Apalagi kita selaku orang beriman yang meyakini bahwa nantinya setelah dibangkitkan dari kubur hanya ada dua tempat, yakni surga dan neraka. Dan tempat nikmat itu bernama surga, tempat asap itu bernama neraka. Berbicara tentang surga, tidak ada orang yang tidak ingin masuk ke surga. Pasti semua rindu kepada yang namanya surga. Kita sangat merindukan surga, tapi pertanyaannya, apakah surga merindukan kita? Kita ingin untuk masuk ke surga. Apakah surga ingin agar kita masuk ke sana? Maka jawabannya tertera dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Surga sangat merindukan kepada 4 golongan. Talil Quran, orang yang membaca kitab suci Al-Quran. Wa hafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Wa mut'imil li'an, orang yang memberikan makanan untuk orang kelaparan. Wa sha'imina fi Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, orang yang membaca kitab suci Al-Quran. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an." Siapa saja yang ingin berbicara, berkomunikasi dengan Allah, hendaklah dia membaca kitab suci Al-Quran. Setiap ayat, setiap kalimat, setiap huruf yang kita baca pada kitab suci Al-Quran, sebenarnya kita sedang berbicara dengan Allah yang Maha Mulia. Ingin berbicara dengan Allah, bacalah kitab suci Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu akan datang dari kiamat membantu orang-orang yang membacanya, yang menghafalnya, yang mempelajarinya, yang mengajarinya, yang mengamalkan isinya. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai imam panutannya, di hari kiamat kelak Al-Quran sendiri yang akan menuntun dia untuk masuk ke surga. Tapi siapa saja yang meninggalkan Al-Quran, mereka tak mau mempelajarinya, tak mau mendalami isi dan mengamalkan ajarannya, maka Al-Quran sendiri yang akan mendorong mereka untuk masuk ke liang neraka gelapnya. Dalam hadis lain, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran." Seafdal ibadah umatku adalah membaca kitab suci Al-Quran. Dari semua bacaan yang paling baik adalah bacaan kitab suci Al-Quran. Bagaimana tidak? Fadlu kalamillahi ala syairil kalam, kelebihan kalam Allah di atas semua kalam yang lain. Kafadlillahi ala syairil khalqihi, laksana lebihnya Allah di atas semua makhluknya. Lebih kalam Allah di atas kalam-kalam yang lain, lagi lebih roh Allah di atas
Siapa bacakan satu huruf daripada kitab Allah Ta'ala, kutibat lahul hasanah, dituliskan pahala bagi dia. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dan pahalanya itu dilipat gandakan menjadi 10 untuk per hurufnya. La aqulu alif lam mim harfun wahid, aku tak berkata alif lam mim itu satu huruf kata Nabi. Bal alifun harfun, tapi alif tambah huruf, wal lam harfun dalam satu huruf, wa mimun harfun dan mim satu huruf. Sama dengan alif lam mim saja yang kita baca sudah mendapatkan pahala 30 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan per huruf itu bernilai 10 ketika seorang hamba membaca Al-Quran di dalam keadaan tidak berwudu. Adapun ketika dia membaca dalam keadaan berwudu, Sayyidina Ali pernah berkata, "Man qara'a al-Qur'ana wa huwa qa'imun fi shalah." Siapa membaca Al-Quran di dalam salat ketika berdiri, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah, untuk per hurufnya bernilai 100. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah, siapa membaca Al-Quran dalam salat secara duduk, kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah, per hurufnya bernilai 50. Wa man qara'ahu kharija shalah wa ala taharah, siapa membaca Al-Quran di luar salat dalam keadaan berwudu, kana lahu bi kulli harfin khamsatun wa ishruna hasanah, per hurufnya bernilai 25. Wa man qara'ahu ala ghairi taharah, siapa membaca Al-Quran tanpa berwudu, kana lahu bi kulli harfin 10 hasanah, per hurufnya bernilai 10 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bacaan Al-Quran adalah bacaan dalam salat, dan sebaik-baik salat adalah salat fardu, dan sebaik-baik salat fardu adalah salat di dalam bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Satu salat sunnah di dalam Ramadan laksana satu salat wajib di luar Ramadan. Satu salat wajib di dalam Ramadan laksana 70 salat wajib di luar Ramadan. Dan kabar gembira bagi kita yang telah mengkhatamkan Al-Quran ataupun akan mengkhatamkan Al-Quran, Nabi Muhammad bersabda, "Idza khatamal abdul Qur'ana," ketika seorang hamba mengkhatamkan Al-Quran, "Shallat 'inda khatmihi situna alfi malakin," bersalawat untuknya ketika dia mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60.000 malaikat. 60.000 malaikat telah keampunan dosa bagi guru yang khatam Al-Quran. Dalam kitab Mu'jam Al-Awsat karya Imam Tabrani, Rasulullah sebutkan ketika seorang hamba mengkhatamkan Al-Quran, sejumlah huruf yang dalam Al-Quran sejumlahnya ke Allah bidadari untuk guru yang khatam kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi nuzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang kita saat ini berada di dalamnya adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di dalam Ramadan, 1 kali di siang hari dan 1 kali di malam hari. 30 hari beliau mengkhatamkan sebanyak 60 kali khatam Al-Quran. Yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah orang yang membaca kitab suci Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga lidah, tidak mencaci, tidak memaki, tidak memfitnah, tidak mengadu domba, tidak berucap kalimat yang tidak baik. Nabi Muhammad berkata, "Man lam yada' qawla zur," siapa yang tak meninggalkan kalimat-kalimat yang kotor dalam puasanya, Allah tidak butuh bahwa dia tinggalkan minum dan makannya. Dengan makna betapa banyak orang yang berpuasa, mereka tak mendapatkan apapun daripada puasa mereka kecuali hanya haus dan lapar. Kenapa? Karena lidah mereka tidak mereka puasakan daripada kalimat-kalimat yang tidak baik. Yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh Al-Quran, oleh surga adalah wa mut'imil jinan, orang yang memberikan makanan untuk orang yang sedang kelaparan, termasuk bagi kita yang ingin memberikan makanan untuk orang berbuka puasa. Man fatara shaliman, siapa memberikan makanan untuk orang berbuka puasa, falahu mislu ajrihi, dia mendapatkan pahala semisal orang yang berpuasa, daripada tidak mengurangi pahala orang puasa sedikit pun. Diampuni dosanya, diberikan pahala seakan-akan dia telah memerdekakan seorang budak. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak semua kami punya kemampuan untuk memberikan makanan bagi mereka yang berbuka puasa." Maka Nabi menjawab, "Wahai sahabatku, pahala yang aku ceritakan tadi bisa didapat oleh seseorang walaupun hanya memberikan 1 biji kurma, walaupun hanya seteguk air putih, walaupun hanya seteguk susu yang mereka berikan, mereka mendapatkan pahala sebagaimana yang aku janjikan tadi." Dan yang terakhir, golongan yang
laqolata, sungguh langit dan bumi akan berkata, busyra, keberuntungan besar, liman shoma Ramadan, bagi orang puasa Ramadan, bil jannah, dengan mendapatkan syurga. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrul kataballahu alaikum siyamahu, bulan yang Allah wajibkan kalian berpuasa di siang harinya. Wasananku lakum qiyamahu, aku anjurkan kepada kalian dengan anjuran sunnah untuk menghidupkan malamnya. Faman shamahu wa qamahu, siapa saja berpuasa di siang harinya dan menghidupkan malamnya dengan ibadah, imanan wa ihtisaban, penuh keimanan dan keikhlasan, kharaja min dunubihi, dia keluar daripada dosanya, kayaumin waladatuhu ummuhu, laksana hari dilahirkan oleh ibundanya. Ramadan bulan mulia, ulama-ulama terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar mendapatkan Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar apa yang mereka kerjakan selama Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna tamanna zawali Ramadan minal kabair, sesungguhnya ingin agar Ramadan cepat pergi, cepat selesai, itu sebahagian daripada dosa besar. Bekna artinya galak senang muhut agar Ramadan bagah gadok bagah hati. Yang galak Ramadan bagah hati, beliau sedang bermaksud kepada Allah dengan hatinya, dengan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberikan makanan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah mereka ciri-ciri orang yang dirindukan oleh surga yang telah Allah ciptakan. Semoga Allah menjadikan kita sebahagian daripada orang yang dirindukan oleh surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum